Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Sulistiawati dari Universitas Aisyah Bandung, jurusan Sarjana Pariwisata dengan NIM 702023009. Dosen pengampu saya Bapak Untung Novianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan dan perkembangan manajemen dalam suatu organisasi dan penelitian Trans Studio Bali menggunakan Blue Ocean Strategy. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perubahan dan perkembangan manajemen dalam suatu organisasi. Pengembangan manajemen atau disebut dengan manajemen development merupakan suatu program dalam sebuah organisasi untuk mendorong manajer dan calon manajer agar mengembangkan keterampilannya, pengetahuan sehingga akan meningkatkan rasa tanggung jawab mereka dalam suatu organisasi. Perubahan manajemen adalah suatu proses yang dilakukan untuk merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi perubahan dalam suatu organisasi atau bisnis. Lalu ada Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy adalah upaya untuk meningkatkan diferensiasi dan biaya rendah secara simultan untuk membuka ruang pasar baru dan menciptakan permintaan baru. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan Blue Ocean Strategy terlebih dengan keberadaan COVID-19, yakni untuk melihat penerapan Blue Ocean Strategy tersebut menunjukkan 3 ciri baik atau tidak, dan melihat respon perusahaan terkait pandemi COVID-19 dengan memperhatikan indikator hambatan pengabdesian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data menggunakan wawancara mendalam dan kuesioner pada konsumen dan non-konsumen yang diambil pada Oktober 2020 lalu. Road trip dalam Fajarin 2020, kekuatan pasar dalam pariwisata diatur dengan prinsip yang sama seperti pasar lainnya, yaitu harga ditentukan dari adanya interaksi antara permintaan dan penawaran. Setiap faktor yang mempengaruhi permintaan atau penawaran dari produk pariwisata menyebabkan ada atau tidaknya keseimbangan dalam pasar. Maka keseimbangan pasar bergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran produk pariwisata. Hal ini yang lain tidak bisa dipungkiri, yakni persaingan usaha sektor ini semakin ketat. Diperlukan strategi untuk memenangkan kompetisi serta jika perlu menjamah pangsa yang belum terjamah oleh pesaing. Strategi tersebut yakni Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy menggambarkan industri yang tidak eksis saat ini, yakni untuk menjamah pangsa pasar yang belum terjamah oleh pesaing, di mana menekan pada inovasi nilai serta capaian biaya rendah pada penawarannya. Blue Ocean Strategy menuntun pelaku usaha dapat menghindari pasar yang sudah keruh dan padat dengan menciptakan permintaan baru yang berpotensi sehingga menjadikan persaingan tidak relevan. Penerapan indikator Blue Ocean Strategy pada Trans Studio Bali yaitu inovasi nilai, merekonstruksi batasan-batasan pasar, fokus pada gambaran besar bukan angka, menjangkau melampaui permintaan yang ada, melakukan rangkaian strategi secara benar, mengatasi rintangan-rintangan utama organisasi, dan melakukan eksekusi dengan proses yang adil. Kemudian jaringan taman bermain Trans Studio dilakukan City Corp sejatinya memang berangkat dari pemikiran untuk keluar dari status quo berdasarkan Blue Ocean Strategy, di mana status quo harus menciptakan strategi masa depan yang gemilang, menerapkan penjauhan dari kompetisi. Hal ini diwujudkan City Corp dengan inovasi nilai tawarannya yang menjadi pembeda dari pemain sejenis di industrinya, termasuk pada Trans Studio Bali. Berdasarkan temuan penelitian yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan penerapan Blue Ocean Strategy pada Trans Studio Bali tidak sepenuhnya menerapkan 3 konsep Blue Ocean dan juga tidak memenuhi 3 ciri Blue Ocean yang baik, di mana penyebab yang menjadikan penerapan Blue Ocean pada Trans Studio Bali tidak termasuk Blue Ocean yang baik dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni indikator pada
konsep kunci blue ocean yang tidak dapat diterapkan perusahaan, di mana melibatkan karyawan dari top level hingga frontline manajemen. Interpretasi kurva nilai perusahaan yang menunjukkan nilai tinggi di seluruh faktor-faktor kompetisi industri, kecuali harga yang ditawarkan. Hal ini mengindikasikan bahwa penawaran nilai yang diberikan perusahaan tinggi, namun harga terkait produknya dinilai pasar masih terlampau tinggi dari pemain lain di industri yang sama. Dengan kata lain, harga yang ditawarkan tidak menunjukkan keunggulan, meskipun manajemen perusahaan secara sadar mengatakan memperhatikan dengan seksama capaian biaya pada corporate organizational DNA. Interpretasi kurva nilai perusahaan pada kanvas strategi tetap menimbulkan pertanyaan lanjutan, apakah pangsa pasar dan profitabilitas perusahaan mencerminkan investasi? Jika tidak, ada kemungkinan perusahaan memberikan pasokan berlebih, di mana memberikan penawaran terlalu banyak kepada konsumennya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.